dia dapat melihat atau mempunyai kelebihan tembus pandang. Ini kalau seandainya saya keluar dan saya melihat perempuan dengan tembus pandang seperti ini yang saya rasakan, seperti yang saya tunjukkan sama Ki Bayan, ini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Sobat Mengulas Malam. Semoga di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya. Mungkin untuk kedua kalinya saya bisa tampil di hadapan Anda, dan saya Ki Bayan. Mudah-mudahan dari cerita saya bisa membawa satu dampak yang positif. Dan kali ini saya akan bercerita tentang satu teman sekolah saya dulu yang dia punya satu kelebihan. Dia dapat melihat atau mempunyai kelebihan tembus pandang. Dan Sobat Mengulas Malam, ceritanya seperti apa ya? Kita berawal pada waktu sekolah saya dulu di SMA Kristen ya. Itu sebagaimana biasa, dikala khususnya mungkin umur saya belum dewasa artinya. Jadi saya berteman dengan seorang etnis Tionghoa ya. Memang dia sangat akrab sekali dengan saya, walaupun pada waktu itu saya bersekolah belum lama, kurang lebih sekitar 5 bulan, tapi dia begitu dekat sekali bersahabat dengan saya. Bahkan saya sering main ke rumah dia di kota Cirebon ini. Dan alhamdulillah dari keluarga dia pun merespon saya waktu datang ke rumah. Alhamdulillah sangat baik sekali. Jadi mungkin ini toleransi beragama juga nggak masalah. Ini dalam masalah persahabatan. Nah, menjelang semester pada waktu itu ya memang agak liburan panjang. Jadi di kala liburan panjang ini, teman saya bernama si Tincong ya, dia mengalami satu sakit yang sangat luar biasa. Dia mengalami panas demam yang cukup tinggi, sehingga sering sekali dia mengigau. Dalam mengigau ini dia berbicara ngelantur ya, berbicara masalah sekolah, berbicara masalah teman-teman. Dan dikala dia pada waktu sakit itu, untuk melihat ya, untuk melihat ini, kalau untuk melihat sesuatu, apalagi untuk melihat seorang teman, untuk melihat lingkungan yang ada di dalam kamarnya aja, itu kepalanya pusing sangat luar biasa. Ini muter sepertinya. Kadang-kadang dia melihat ruangan tuh, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Jadi kesimpulannya, dikala dia membuka mata seperti itu, dia akan merasakan satu pusing yang luar biasa. Bahkan dia menggigil ya. Pernah satu hari saya menengok juga bersama teman yang lain. Si Tincong ini justru malah menutup mata.
otomatis dia tidak tahu siapa aja yang sempat datang menengok ya. Tapi dari pembicaraan atau sesuatu yang ngobrol pada waktu itu ya, mungkin dia akan mengenal suara siapa aja yang sempat nengok dia waktu sakit. Sehari, 2 hari, bahkan 1 minggu sudah lewat, dia mengalami satu sakit yang sepertinya mungkin belum menemukan satu obat yang cocok. Bahkan sempat 1 minggu dia dibawa ke rumah sakit. Itu sama seperti waktu di rumah, tidak ada perubahan. Dari rumah sakit yang ada di Cirebon pindah lagi, bahkan terakhir ya ke hari yang ke-20 dia pindah di rumah sakit di Jakarta. Dan dari sana sepertinya belum juga menemukan kesembuhan. Dirawat di sana mungkin sekitar 1 minggu ya. Akhirnya karena belum ada perubahan sama sekali, si Tincong ini akhirnya dibawa lagi ke Cirebon. Dan keluarganya di sini sangat-sangat cemas. Bahkan dari keluarganya ini memanggil teman-teman sekolahnya, terutama yang sangat dekat dengan si Tincong ini. Dan otomatis karena pada waktu itu saya yang cukup dekat sekali dengan Tincong, karena si Tincong ini mungkin pada waktu saya sering main ke rumahnya, keluarganya ini tahu, oh ini Ki Bayan sepertinya sangat dekat sekali dengan Tincong. Dipanggillah saya. Dan sesampainya di rumah dia, itu sekitar 30 hari sudah berlalu. Tapi sakit si Tincong ini sama sekali obat apapun sepertinya tidak ada yang reaksi. Dan pada waktu saya nengok untuk kedua kalinya di rumah dia, itu saya berbicara dengan si Tincong ini, Ki Bayan, ini gimana gitu, ini sakit saya ini entah gitu, sepertinya saya ini belum pernah mengalami satu sakit yang seperti ini. Bahkan untuk membuka mata itu terasa kepala ini pusing, sangat pusing, seperti muter gitu, kaki di atas, kepala di bawah, sehingga untuk membuka mata dalam 1 menit pun saya tidak sanggup. Makanya untuk kali ini, walaupun saya tahu bahwa kamu Ki Bayan, katanya, salah seorang sahabat saya yang paling dekat, saya tidak berani untuk membuka mata. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kata saya itu Tincong. Udah, yang penting dibikin enjoy aja, dibikin relax. Ya saya coba memberikan satu semangat kepada dia. Dan dia bercerita kepada saya, iya Ki Bayan, saya ini pernah bermimpi, katanya, walaupun memang pada dasarnya susah tidur, saya sempat bertemu dengan seseorang, ya, dia dengan muka yang agak bulat tapi dengan jenggot yang panjang, ya, jenggot, tapi sepertinya bukan orang tua, artinya jenggotnya ini masih putih gitu, menampakkan satu kesegaran, di mukanya memancarkan cahaya. Cuma ini dari alisnya ini naik ke atas, katanya tuh. Nah, saya bertanya kepada Tincong, terus dia bilang apa Tincong?
Iya Ki Bayan. Dia bilang, yang sabar, itu katanya. Dia bilang kepada saya, jadi harus selalu sabar. Ya bingung juga, artinya memang orang namanya mimpi itu nggak sekali Ki Bayan. Bahkan dalam minggu-minggu ini sering sekali terlintas dalam mimpi saya. Walaupun tidur hanya sebentar, tapi dia selalu hadir dengan alis yang agak naik ke atas, kemudian mukanya bulat, agak kelihatan gemuk ya. Cuma ini ada jenggotnya panjang berwarna hitam. Dari situ karena memang tidak ada lagi obat yang seperti yang sangat mujarab, tidak ada gitu. Jadi dengan sangat terpaksa, walaupun pada dasarnya ini sangat susah untuk bisa bersabar, tapi sama si Tincong ini dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bersabar. Dan kelihatan sama sekali dari mulai awal gitu dia sakit sampai akhir ya, itu dari cerita yang nanti ke depan sekitar 40 hari dia hanya beberapa kali membuka mata, itu pun dengan sangat terpaksa, walaupun dengan kepala yang cukup pusing, itu dia pernah membuka terus gitu artinya, tapi dia tidak tahan pusingnya, bahkan dari pusing ini otomatis nanti bisa muntah. Nah dari situ si Tincong, mungkin pikir saya karena kita ini beda agama, jadi ya otomatis lah kita tidak berbicara masalah agama ya. Paling ya sudah Tincong, kamu berdoa aja sama yang di atas. Paling saya cuma bisa menyarankan seperti itu. Dan coba terus belajar kesabaran. Nah, sobat pengulas malam, mendekati hari yang ke-40, si Tincong ini sepertinya sudah tidak tahan lagi. Kepala sepertinya nih mau pecah, dan si mata ini sepertinya mau keluar. Dia menjerit, merasa kesakitan ya, merasa pusing. Dan dari informasi dari dokter pun sepertinya ya tidak ada penyakit pun. Artinya semuanya berjalan dengan normal. Itu secara medis ya. Bahkan dari paranormal, dari jalur dia ataupun jalur yang dari Islam, semuanya sudah dijalankan, tapi hasilnya masih nihil. Dan dikala masuk ke hari yang ke-40 di sini, sudah sepertinya nggak tahan, saking nggak tahannya si Tincong ini sampai dia menjambak-jambak rambutnya ya. Bahkan banyak sekali rambut-rambut yang pada rontok. Mungkin karena satu penyakit panas ini yang luar biasa ya, disambung dengan pusing dan sakit kepala di sini, jadi dia terus menjambak-jambak rambutnya. Bahkan ini rontoknya kalau dikumpulin ya memang cukup banyak sekali. Dan akhirnya si Tincong ini sampai pingsan. Dan pada hari yang ke-41 ya,
si Tincong ini pada waktu menjelang pingsan ya, sempat dia narik-narik rambut ya, terus pingsan itu sampai 2 hari 2 malam. Dia mengalami satu pingsan, satu shock yang luar biasa. Dan setelah selesai 2 hari, barulah si Tincong ini bisa bangun. Dan mulai dari situ si Tincong bisa makan dengan, itu pun dengan bubur ya. Mulai dia mempunyai satu nafsu makan yang lumayan, dari mulai sesuap, kemudian meningkat 2 suap, dan bahkan bisa mencapai ya pada umumnya orang makan lah untuk 1 piring. Itu pun masih tetap bubur, karena posisinya selama 40 hari ini dalam kondisi ya otomatis kosong ya. Mungkin hanya air, itu pun dia cuma memakai sendok. Dan untuk mengurangi rasa pusing yang berlebihan itu, sehingga dari keluarganya Tincong ini diberilah satu tutup ya, di sini di matanya ini ditutup pakai semacam jarit berwarna hitam, sehingga otomatis walaupun posisinya dia itu sempat ngebuka mata, tapi dia tidak melihat. Nah, dari situ sepertinya si Tincong agak lumayan kesehatannya mulai berangsur-angsur pulih. Nah, sobat Mulat Malam, hari yang ke-42 ya, itu dikala saya nengok si Tincong ini, dia bisa ngobrol dengan saya seperti kayak orang sehat lah. Ini gimana keadaan sekolah ya, terus dia membicarakan guru-guru dan teman-teman semua. Tapi ya saya tutupin aja lah, yang dibikin enak ceritanya. Jadi artinya kalau dibikin enak, saya tidak pernah menceritakan sesuatu yang negatif. Dan alhamdulillah hari demi hari posisi si Tincong ini mulai agak stabil. Dan pada hari yang ke-45, si Tincong paginya bercerita kepada saya, "Ki Bayan, tadi malam saya ini sempat mendapat seperti satu mukjizat," katanya. "Mukjizat seperti apa, Tin?" kata saya. "Itu walaupun saya ini mata dengan ditutup kain berwarna hitam, tapi seperti ada seberkas sinar yang datang dari depan ini masuk ke mata saya. Pertama dari mata kanan dulu, kemudian kedua kali masuklah cahaya putih itu ke mata sebelah kiri. Dan dari situ sepertinya saya merasakan satu kesejukan yang belum pernah saya rasakan. Bahkan dari es ya, dinginnya es itu tidak ada apa-apanya," katanya. Jadi yang dulunya memang saya ini dengan melihat ya mata ini jadi panas, kemudian seperti berputar, merasa pusing. Tapi justru di sini setelah adanya sinar yang masuk ke mata saya, itu saya merasakan satu kesejukan yang luar biasa. Dan otomatis di sini hati saya pun
jadi tenang katanya. Dan saya tidak merasa pusing lagi. Nah, dari situ artinya dari obrolan dia ke saya, walhasil ini ada satu kemajuan yang hebat ya. Ini mungkin ada saran yang dari orang tua tadi sepertinya dijalankan dengan Tincong ya. Itu dia menanamkan satu rasa kesabaran ya dengan tulus ikhlas, dan hasilnya ternyata ada. Nah, setelah dari situ dia minta saran kepada saya. Nah, Ki Bayan, kalau menurut Ki Bayan gimana nih? Ini saya sudah merasa seger ya. Artinya saya merasa seger di sini. Mata saya seperti sudah tidak panas lagi. Kemudian badan saya juga sepertinya digerakkan, ini seperti enak ya, enjoy, seperti tidak pernah mengalami sakit. Ini gimana kalau menurut Ki Bayan? Seandainya ini akan saya buka. Tunggu dulu kata saya itu. Kalau memang Tincong mau membuka, kata saya itu, ya boleh aja, tapi tunggu saya panggil dulu papahnya Tincong ini. Barangkali nanti saya iyakan, nanti saya yang disalahkan. Oh iya ya Ki Bayan. Dan akhirnya saya coba panggil papahnya si Tincong ini. Maka datanglah papahnya Tincong dan istrinya. Kemudian saya sampaikan Tincong ini katanya mau membuka tutup daripada matanya ini karena dia sudah merasa sehat. Kemudian antara bapak dan ibunya ini saling pandang, dan akhirnya orang tuanya ini menyetujui. Barulah si Tincong ini membuka daripada kain hitam yang menutup matanya. Berawal dia merasa ragu. Merasa ragu, takut barangkali sempat terjadi lagi sesuatu yang membuat kepalanya pusing. Tapi dengan satu tekad ya, karena dia merasakan kondisi tubuh dia sudah merasa artinya sehat, akhirnya dia coba membuka dengan pelan-pelan. Yang pertama dilihat oleh dia adalah saya. Disitulah saya mulai ngobrol berdua dan bapak ibunya keluar. Si Tincong ini berbicara sangat pelan sekali kepada saya. Mungkin takut ketahuan ibunya atau takut ketahuan bapaknya ya, sehingga dia hanya berani bercerita kepada saya. Ki Bayan katanya, dia sangat pelan sekali ngobrol dengan saya. Iya, kenapa Tin, kata saya. Jadi begini, pada suatu hari saya bisa begini, itu saya sempat membaca sebuah buku. Kemudian dalam bukunya itu tertulis ada satu mantra, gak tahu mantra apa gitu, saya nggak ngerti dan nggak paham. Itu dalam satu cerita ini memang saya sendiri cuma suka membaca, dan ada satu keterangan di situ cara untuk bisa menembus pandang ya. Walaupun terhalang oleh tembok atau apapun ya, tetap dia akan jelas melihat apa yang dia minta. Nah itu Ki Bayan katanya. Jadi saya sempat
membaca mantranya. Dan setelah saya ini membaca mantranya, itu menjelang bangun tidur, ya seperti ini katanya kejadiannya. Saya itu langsung kalau membuka mata ini kepala pusing, seperti mutar, dan seperti saya itu masuk ke sebuah lorong dengan berputar gitu, sehingga kepala saya ini jadi pusing dan demam yang sangat tinggi. Itu katanya Ki Bayan. Dan ini anehnya setelah saya ini mengalami sakit yang kurang lebih sudah 40 hari lebih ya, yang saya tahu ini ada sesuatu yang aneh pada mata saya katanya. Anehnya kenapa, kata saya Tincong. Ini saya ini tahu loh, tahu gimana? Sampai dia tuh tahu bahkan celana dalam yang saya pakai itu saya tahu katanya. Coba Ki Bayan kalau nggak percaya dibuka. Dia menyebutkan bahwa celana dalam yang dipakai saya itu berwarna merah. Betul nggak Ki Bayan? Akhirnya saya mengiyakan, betul. Lah terus gimana? Ya itu, ini gimana gitu. Artinya kalau saya ini melihat keluar, ini sangat otomatis, waduh bisa nggak enak nih katanya. Nah, ini kendala lagi gitu, kendala lagi. Ini kalau seandainya saya keluar dan saya melihat perempuan dengan tembus pandang seperti ini yang saya rasakan, seperti yang saya tunjukkan sama Ki Bayan, ini gimana? Saya akan, wah ini akan lebih ngeri. Baik, coba sebelum kita lanjutkan ya, kata saya ini saya ingin mencoba dan mengetes aja ya. Jadi saya ambil 5 batu kerikil ya. Kemudian saya taruh di sini di kedua tangan. Kemudian dibagi. Yang sebelah kanan berapa, yang sebelah kiri berapa. Dia tahu saya dengan cepat. Yang sebelah kanan ada 1, yang sebelah kiri ada 4. Benar, setelah dibuka saya coba lagi. Akhirnya itu yang di sebelah kanan ada 3, yang di sebelah kiri ada 2. Betul. Itulah Ki Bayan. Saya kok bisa tahu? Ini tolong jangan bicarakan hal ini kepada ibu saya atau bapak saya. Ini barangkali beliau bisa jadi marah nantinya. Ya karena saya ini bersahabat dengan tulus, akhirnya untuk sementara saya tidak akan berbicara kepada kedua orang tua si Tincong ini. Nah, hari demi hari dilalui oleh Tincong seperti sudah normal ya, makan seperti pada umumnya, seperti biasa, dan ketika sekolah pun ya dia berangkat sekolah. Bahkan si Tincong ini coba mengulas tentang keadaan ilmunya. Iya Ki Bayan katanya. Jadi dikala saya ini melihat mau sengaja ataupun tidak sengaja melihat seseorang, ini otomatis semua yang ada pada dirinya itu terlihat jelas oleh saya. Tapi entah secara tiba-tiba gitu ya, ketika saya ini mengusap kedua matanya seperti ini, itu normal Ki Bayan. Normal gimana maksudnya? Ya kita lihat seperti sedia kala, artinya tidak tembus lagi katanya. Loh kok begitu? Iya.
Dan ketika saya usap lagi, saya melihat tembus pandang lagi. Nah, dari sinilah dia tahu. Jadi memang kalau dalam satu pandangan dia melihat tembus pandang ya, itu akan biasa normal kalau ditutup pakai usapan tangan yang kanan. Ya. Dengan usapan tangan yang kanan ini akan normal kembali. Nah, itu. Jadi di sini saya telah menemukan trik-trik keilmuan yang seperti nggak tahu ini anugerah atau apa, saya nggak paham dalam hal ini karena saya memang pada dasarnya awam dalam masalah keilmuan. Itu mungkin hanya sekedar saya baca, kemudian ilmu itu masuk secara gimana saya juga nggak tahu. Memang pada waktu itu saya bersama si Tincong itu mendapat satu undangan dari satu rekan sekolah. Ki Bayan dan Tincong, nanti malam nih tolong hadirlah ke pesta kakak saya katanya. Di mana? Kasihlah alamatnya. Ya oke lah, baiklah insya Allah kata saya itu, nanti saya bersama si Tincong ini saya akan datang. Dan betul juga gitu, malamnya ya istilahnya kalau inilah melekan lah istilahnya, melekan. Dan di situ memang banyak sekali orang yang bermain kartu, banyak sekali. Dari mulai main kartu domino, terus main kartu model yang pakai itu ya, nggak tahu capsa atau apa ya. Dan bahkan di situ ada yang bermain poker. Nah, akhirnya si Tincong ini mencoba iseng. Ki Bayan, ini saya mau iseng katanya. Mau iseng gimana Tincong? Ini saya pengen mencoba. Maksudnya yaitu ada yang bermain poker. Saya ingin coba kemampuan dari mata tembus pandang saya. Oke lah. Ya sudah, kalau memang mau mencoba silahkan. Cuma ya itu jangan banyak-banyak gitu. Ya iyalah, pasti katanya. Akhirnya dia mencoba. Dari mulai pembagian kartu ya, itu kan ada 4 orang nih lawan, berarti lawan di kanan, kiri, dan depan. Itu dari mulai kartu 1, 2, 3 sampai 5 kartu. Dan setelah 5 kartu ternyata kepunyaan dari si Tincong ini percek. Kemudian yang di sebelah kanan di situ ada kartunya as, king, ya, queen, jack. Nah, tinggal kartu yang di bawah ini yang tidak ada, yang belum belum diketahui. Akhirnya dari sini ini bersuara. Dia memasukkan semua uang yang ada di depan dia. Memang kalau main poker itu istilahnya bebas mengeluarkan ini bentuk kick atau apa ya itu namanya, yang jelas ada di depan kita. Ini boleh memasukkan semuanya tanpa mengambil dari dompet, itu tidak boleh. Jadi yang di depan boleh dimasukin semua. Ini masukin semua. Karena yang di sebelah sana ini karena takut, mungkin ini takutnya di bawahnya 10 ya. Ini jadi seri. Nah, sana posisi jadi kalah. Dan di sini juga takut lagi. Walaupun kelihatannya di sini
sepertinya peras. Dia tutup lagi, tinggal punya tincong. Tapi setelah dicoba sama tincong, ya, dia usap kedua matanya dan dilihat, ternyata kartu di bawahnya itu ada 9. Kartu 9. Ternyata ini dia ngegos. Dia ngegos supaya musuh-musuhnya ini pada mati semua gitu. Tapi karena tincong ini tahu dia perjek, otomatis kalau seandainya dia masuk, ya dia akan menang. Nah, dari situ si tincong akhirnya, kamu masukin berapa tadi? Itu sekitar 400.000. Pas dihitung ternyata ini uang saya di depan nih ada 350. Saya masuk, berarti otomatis kalau 450-nya harus diambil. Akhirnya dia mengambil uang yang 50-nya. Oke, sekarang kita buka. Ya silahkan dibuka, katanya. Akhirnya si tincong dibuka dulu dengan perjek. Dan karena dia tahu dia ngegos kedua lawan-lawannya, ya, akhirnya dia tutup. Dia nggak mau membuka. Ternyata dia ngegos. Akhirnya si tincong ini menang. Semua diambilnya sama tincong. Begitu seterusnya. Bahkan sampai ganti orang pun di sini tincong tidak pernah kalah. Ya karena dia tahu posisinya. Posisi musuh-musuh atau lawan-lawannya di sini tahu kalau seandainya dia ini menang posisinya dengan lawan, wah dia berani ngegos gitu. Tapi kalau posisinya di bawahnya lawan, ya punya tincong harus ditutup, harus mati. Karena semuanya tahu kartunya. Disitulah satu pengalaman awal yang dialami tincong dikala mencoba bermain judi. Ternyata dari bermain judi ini dapat menghasilkan uang yang cukup banyak. Wah, rasa gembira pun sempat menyelimuti baik saya ataupun tincong, dan langsung aja, Kibayan, ayo besok ya, sepulang sekolah katanya kita makan-makan. Semua temen ditraktir sama dia semua. Wah, akhirnya dengan kemenangan yang cukup banyak, ya, cukup banyak, ada beberapa juta gitu. Karena memang ya orang berduit semua yang bermain di situ, ya. Itulah satu pengalaman pertama daripada si tincong. Dan berikutnya sempat terjadi lagi. Ya sama posisinya pada waktu acara hajatan dari temennya juga. Itu sempat terjadi. Bahkan ini lebih, istilahnya lebih wah lagi. Di situ ada permainan yang namanya kodok ula. Jadi itu memakai satu dadu, ya, yang dikoclok pakai semacam kayak batok gitu, ya. Itu yang namanya kodok ula. Nah, di situ jadi ternyata betul apa yang pernah dipelajari di rumah. Dikala dia mengusap, pertama dia akan menutup, kemudian diusap lagi kedua matanya, dia akan melihat sesuatu yang ada di batok ini. Ada apa aja dia akan tahu. Ada ayam atau ada kodok, ada ular, dia tahu semua. Nah, setelah dibuka dan dimainkan, dia tahu. Biarkan orang semua suruh suruh pasang. Ternyata si tincong ini pengennya akhir, dan akhirnya
yang kira-kiranya tidak ada di situ diambilin sama Tincong. Diambilin, kemudian ditaruhlah di tempat yang sekiranya ada. Umpamanya kodoknya, dilihat nih kodok ada 2 nih, masukin ke kodok semua. Otomatis nih dari para pemasang ini kok aneh nih, si Tincong ini dimasukinnya ke kodok semua. Ada yang ngambil, dimasukin, yang ngambil itu ke huruf 1. Kemudian sama Tincong diambil lagi di huruf 1, masukin lagi ke gambar kodok. Begitu 3 sampai 4 orang. Akhirnya stop, kata bandarnya, sudah 5 kali ini ya, 5 kali gantian gitu. Akhirnya di stop sama bandar. Kita buka apa yang terjadi. Dan ternyata setelah dibuka, kartunya adalah kodoknya 2, ularnya 1. Maka otomatis yang ngambil punya Tincong ini bayar semua. Dan 1 orang kena 1 juta. Berarti ini 3 orang, 4 orang berarti 4 juta. Dan di bandarnya sempat dapat lagi. Wah, pada waktu itu 1 tarikan di situ si Tincong lebih daripada 5 juta. Itu 1 putaran. Begitu seterusnya. Dan mengenai kepandaian daripada si Tincong ini bermain judi, akhirnya tercium oleh si tuan rumah. Ya. Si tuan rumah ini rupanya suka memperhatikan keadaan sekeliling. Akhirnya setelah permainan ini bubar ya, artinya si Tincong dipanggil. Dan setelah si Tincong dipanggil, otomatis karena pada waktu itu si Tincong ini berangkat dengan saya, akhirnya ya membawa saya. Masuklah ke saudaranya yang hajatan ini. Waduh, katanya si Tincong, ini temennya ini si Hadi. Iya om, saya temannya Hadi. Dan ini iya saya Kibayan, temannya Hadi juga, memang satu kelas. Waduh, luar biasa si Tincong ini, main apapun konon katanya selalu menang. Gini Tincong, om mau tawarin nih sama kamu, katanya tuh. Kamu mau om ajak, katanya, ke luar negeri. Nah, Tincong mau nggak gitu? Maksudnya ngajak tuh gimana om? Ya itu, om mau ajak Tincong main judi ya. Ini kalau sampai om nanti atau Tincong yang main nanti menang ya, ini Tincong akan om bayarin sampai kuliah. Tincong nggak perlu ngeluarin biaya 1% pun tidak. Nanti itu yang om janjikan. Bagaimana Tincong? Akhirnya si Tincong ini berpikir ya. Ya otomatis kalau berpikir ya harus minta saran. Dia minta saran kepada saya. Kibayan, gimana ya, katanya. Ini si umnya Hadi ini minta saya ini ke luar negeri. Ini gimana gitu? Apa saya sanggupin atau enggak? Ya itu mah kata saya sih, ya terserah Tincong aja lah. Kalau memang di hatinya merasa lega gitu, ya bolehlah berangkat. Tapi tentunya ya jangan sampai mengganggu sekolah gitu. Dan otomatis ya harus izin ke orang tua.
Akhirnya punya ngobrol ya, kesimpulannya sih ya memang dalam hati ya oke lah kalau memang seperti itu kebayan. Oke, saya siap. Cuma gini katanya, ini otomatis kalau sampai ke luar negeri ya, ini harus libur panjang waktunya. Jadi biar saya tidak mengganggu pelajaran, dan juga tolong ngobrol ke dua orang tua saya, katanya. Ya sudah, kalau memang seperti itu biar urusan orang tua sih aja lah yang maju. Yang penting ini si Tincong ini siap gitu. Artinya siap ini mau. Nah, akhirnya dalam pembicaraan itu sudah mempunyai satu kesepakatan. Jadi suatu hari nanti katanya akan berangkat ke luar negeri, yaitu mungkin akan ke Hong Kong. Mungkin itu pun kata omnya. Dan singkat cerita, liburan pun akhirnya tiba. Dan otomatis si Umnya Hadi ini langsunglah menghubungi si Tincong. Dan otomatis pada waktu itu si Tincong ini sangat dekat dengan saya. Jadi ya memang pada waktu itu dia bersama saya. Nah oke, gimana Tincong nih untuk liburan panjang ini nih, waktunya sudah siap nih, katanya. Jadi rencana ini Tincong mau saya ajak langsung ke sana, ke Hong Kong ya. Di sana memang istilahnya untuk masalah perjudian ini legal, dibolehkan, jadi bebas. Dan untuk orang tua Tincong, sudah ngomong, katanya boleh, yang penting tidak mengganggu pelajaran. Dan si Tincong ini dia meminta supaya saya ini diajak ya. Tapi berhubung saya ini pada waktu itu masih biasa-biasa aja, tidak ada ini ya, otomatis saya menolak. Ya punten, kata saya itu Tincong ya, untuk kali ini ya sudahlah, kamu aja, kata saya itu berangkat bersama Umnya si Hadi. Biar saya di sini ya sudah mendoakan aja lah supaya sukses, itu aja. Akhirnya sepakat, dan dari situ berangkatlah antara si Tincong dan Umnya Hadi. Setelah pulang dari sana, barulah si Tincong ini bercerita kepada saya. Wah, Kibayan, ini supaya cepat atau singkatnya ya, sepulang dia dari Hong Kong ya, dia bercerita kepada saya. Waduh, Kibayan, luar biasa ya. Ini apa yang digambarkan oleh saya ternyata memang betul. Di sana memang uang seperti tidak ada harganya, katanya. Ya, tidak ada harganya. Untuk baik dari harga minuman gitu, yang istilahnya ngambil ya, itu langsung tipnya wah pakainya dolar Hong Kong ya, nggak pakai ini. Jadi uang Indonesia dari sana tuh kalau masuk ke suatu tempat ya, tempat perjudian, itu ditukar dari sini berapa juta, ditukar dengan koin-koin. Dan pertama sekali, karena pada waktu itu yang lebih cepat itu saya mencoba untuk bermain itu Rolex ya, bermain Rolex yang angkanya ada 100, kemudian lempar semacam kayak
itu yang bulat tuh. Nah di situ. Tapi dalam bermain rolek ini memang agak susah gitu, karena posisinya jalan terus. Jadi karena posisi jalan terus, tembus pandang pun di sini masih belum bisa mengatasi. Dan otomatis itu hanya cukup sekali, ya. Cukup sekali karena tidak berhasil, akhirnya pindah. Nah, dari perpindahan di situ yaitu bermain semacam dadu, ya. Di situ bermain dadu. Kalau di sini ada yang berbicara kopyok, ada yang berbicara kodok ula. Nah, di situ akhirnya disitulah saya main lagi. Begitu saya main dan semua dimasukin, kalau di sana ya hurufnya besar, ada yang kecil gitu. Jadi agak-agak banyak berbeda dengan yang di sini katanya. Dan akhirnya ketika ada 2 angka 66 gitu, pasanglah di situ. Kemudian dapat lagi. Akhirnya numpuklah. Bahkan di situ sampai orang-orang yang ada di samping pun dia tidak masang, ya, sebelum saya pasang. Sampai ke sana. Oke lah kalau sekali gitu, gak masalah, biarinlah saya pasang duluan. Orang langsung bruk ke situ. Ini orang di sana selalu memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Tapi setelah 2 kali seperti itu dan ketiga kalinya ingin mengikuti lagi, jadi akhirnya saya stop dulu. Sepertinya ini kemenangan saya ini sudah sangat banyak, ya. Sudah sangat banyak sekali. Nggak tahu koin-koinnya ini berharga berapa ribu dolar, ya, nggak tahu, nggak ngerti. Pokoknya yang penting nih Umnya Hadi ini yang ngerti. Nah, akhirnya dari situ kemudian menjelang pagi barulah pulang. Dan ketika pulang, Hadi ini wah, sangat-sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Dia bahkan memberikan sesuatu yang mungkin untuk bekal-bekal nanti si Tincong menjelang menuntut ilmu nanti. Jadi seperti tabungan atau apa dia berikan, dia membikin. Nah, setelah itu untuk kedua harinya dia bermain lagi. Semua yang ada di situ dijajalin semua, ya. Dijajalin semua. Jadi tahu bahkan kemampuan daripada si Tincong ini seperti sudah menguasai seluruhnya. Semuanya dibikin KO. Bahkan bandarnya di sini sampai istilahnya tuh sampai nyerah. Artinya nyerah di sini sampai tidak bermain lagi bandarnya. Itu satu kejutan yang katanya belum pernah ada. Dan setelah ditanya, ternyata ini orang Indonesia. Sampai bandarnya sampai mengacungkan jempol, ya. Sampai mengacungkan jempol. Bahkan trik-trik apapun dilawan sama Tincong ini, ya otomatis karena dia tahu apa yang ditutup di balik semuanya, udah tahu. Dia melihat semua. Dan di situ itu berada di Hong Kong selama 3 hari, ya. Keempat harinya dia pulang dan bercerita kepada saya seperti yang tadi diceritakan. Wah, alhamdulillah nih, kata dia tahu walaupun dia itu non muslim, dia
berbicara alhamdulillah segala gitu. Katanya berjanji omnya si Hadi ini, kalau nanti saya sempat kuliah, semua biayanya itu ditanggung sama dia. Dan pada waktu itu saya juga dikasih bonus sama si Tincong. Jadi saya dikasih bonus. Nah, dikasih bonus, alhamdulillah ya cukup untuk biaya-biaya sekolah dan untuk keperluan sendiri. Nah, sobat mengulas malam, ini satu pandangan mata yang sempat terjadi pada Tincong ini. Memang pada waktu itu mungkin belum banyak orang yang mempunyai, artinya baik secara pengerjaan ataupun dengan yang tidak sengaja seperti si Tincong ini. Dan mudah-mudahan dari cerita yang sempat saya bawakan ini bisa membawa manfaat kepada kalian. Ambil yang bagusnya dan buang yang jeleknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.